harganya sekitar 150 juta ya sobat kampung ya. Oh, mahal sekali ini. Penampakan baterainya ini sangat mahal sekali ya sobat kampung. Satu buahnya ini bisa mencapai puluhan juta rupiah ini. Dan biaya untuk membangun PLTS ini miliaran ya sobat kampung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Kampung Channel YouTube kesayangan sobat kampung semuanya. Nah, hari ini Guru Kampung ingin berbagi informasi tentang listrik yang ada di Desa Sebangau Jaya. Jadi bagaimana mungkin di Desa Sebangau Jaya yang berada di daerah terpencil atau di daerah pedalaman Kalimantan itu bisa ada listrik ya sobat kampung. Dan hebatnya lagi di Desa Sebangau Jaya ini punya pembangkit listrik sendiri ya sobat kampung. Nah, jadi berbeda dengan listrik yang ada di kota. Nah, jadi bagaimana bisa Desa Sebangau Jaya yang berada di pedalaman Kalimantan itu bisa memiliki listrik ya sobat kampung. Daripada penasaran, yuk ikuti vlog Guru Kampung kali ini. Let's go sobat kampung. Selamat datang kembali di Guru Kampung Channel YouTube kesayangan sobat kampung semuanya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya sobat kampung. Kalau di konten sebelumnya, Guru Kampung sudah membahas tentang kayu gaharu yang ada di kampung atas air Sebangau Jaya. Kali ini Guru Kampung ingin berbagi informasi lagi tentang salah satu keunikan yang sangat jarang ditemui di tempat lain. Sobat kampung pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya listrik. Listrik biasanya berasal dari PLN. Berbeda dengan yang ada di kampung atas air Sebangau Jaya, di sini tidak ada PLN. Namun hebatnya di sini tetap ada listrik. Ya, listrik di sini dihasilkan dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS ini dibangun di akhir tahun 2017 dan mulai beroperasi pada awal tahun 2018. Semenjak itu, penduduk di Desa Sebangau Jaya bisa menikmati penerangan tanpa harus menggunakan lampu tembok lagi. PLTS ini adalah bantuan dari pemerintah melewati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bangunan ini menghabiskan kurang lebih 8 miliar rupiah. Wow, uang yang tidak sedikit dengan biaya yang mahal, tentu terbayarkan dengan kecanggihan alat dan teknologi yang mutakhir. Sehingga sampai hari ini kami masih bisa menikmati listrik seperti yang ada di kota. Sobat kampung semuanya, kita sudah sampai di PLTS Desa Sebangau Jaya. Nah, jadi PLTS ini adalah yang menjadi sumber listrik yang ada di Desa Kampung Atas Air Sebangau Jaya ini ya sobat kampung. Nah, jadi kita sudah ada sekarang berada di PLTS-nya. Nah, ini di belakang Guru Kampung sudah terlihat panel-panel surya. Nah, jadi panel-panel surya inilah yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari untuk diolah menjadi listrik ya sobat kampung. Listrik di sini dialirkan untuk seluruh penduduk yang ada di Desa Sebangau Jaya. Nah, jadi ini adalah penampakan dari panel surya ya. Panel surya ini sekitar 200 panel ya yang ada di sini. Nah, jadi dari 200 panel ini akan dialirkan untuk menjadi listrik yang nantinya akan digunakan oleh penduduk di Desa Kampung Atas Air Sebangau Jaya ya sobat kampung. Nah, ini satu panel ini panjangnya ini sekitar 50 cm dan panjangnya sekitar 180 cm ya, atau hampir 2 meter ya sobat kampung. Nah, jadi ini yang disebut dengan panel surya ya. Ini yang menangkap langsung cahaya matahari. Nah, jadi yang menangkap langsung cahaya matahari kemudian dialirkan ke rumah daya yang ada di depan tersebut ya sobat kampung. Nah, ini banyak sekali nih panel suryanya ya sobat kampung ya. Jadi kebetulan matahari juga sangat terik sekali. Nah, jadi semakin bagus untuk pengisian dari baterai ya sobat kampung ya. Jadi semakin terik matahari itu maka akan semakin cepat proses pengisian baterainya ya sobat kampung. Nah, jadi walaupun mendung, ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Jadi walaupun mendung, dia tetap menangkap cahaya matahari ya sobat kampung ya. Dari panel-panel ini dia akan menangkap cahaya matahari, kemudian akan dialirkan ke baterai
Nah, dari baterai nanti akan diolah lagi menjadi listrik ya oleh yang namanya inverter ya sobat kampung. Nah, ini adalah penampakan dari panel suryanya. Nah, jadi dari panel surya inilah listrik di Desa Sebangau Jaya diolah ya sobat kampung ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah alat pengontrolnya ya sobat kampung ya. Nah, kita bisa melihat nih sobat kampung. Tuh. Awas bahaya sengatan listrik ya. Kira-kira dari sobat kampung semuanya ada nggak yang di desanya punya PLTS seperti ini ya? Nah, kenapa jadi PLTS? PLTS ini dipilih untuk digunakan di Desa Sebangau Jaya karena memang Desa Sebangau Jaya ini terletak di pedalaman. Jadi masuk daerah 3T terluar. Nah, karena berada di daerah 3T otomatis listrik atau PLN itu tidak bisa mengcover. Nah, oleh karena itu pada tahun 2018 akhirnya mendapatkan bantuan ya sobat kampung ya berupa PLTS ini. Nah, jadi PLTS ini yang dari 2018 berfungsi sebagai pembangkit listrik. Di depan kita itu ada anti petir ya. Jadi ada menara untuk menangkap petir supaya PLTS ini aman dari petir ya. Nah, jadi biar tidak ditembak petir ya. Jadi ada pemancar petirnya di sana. Anti petir ya sobat kampung ya. Sobat kampung semuanya, kita bisa melihat ya kabel-kabel dari panel ini akan masuk ke dalam kotak ini ya. Nah, dari kotak ini kemudian dialirkan. Tuh, kita akan melihat akan dialirkan ke dalam rumah daya. Nah, jadi itu adalah rumah daya ya sobat kampung. Jadi semua dari panel-panel ini akan masuk ke dalam rumah daya di depan itu ya sobat kampung ya. Nah, daripada penasaran, yuk kita coba mengintip apa saja yang ada di rumah daya PLTS ini ya sobat kampung. Sobat kampung semuanya, setelah kita tadi melihat panel-panel suryanya, sekarang mari kita intip apa saja yang terdapat di dalam rumah daya ini ya sobat kampung. Nah, sekarang kita sudah memasuki rumah daya dari PLTS ini ya sobat kampung. Nah, jadi ini dinding ini memang khusus didatangkan ya dari kemarin kalau tidak salah kontraktornya itu dari Kota Bandung ya sobat kampung ya. Jadi teman-teman dari Kota Bandung yang merakit PLTS ini ya sobat kampung. Nah, ini kita bisa melihat banyak sekali ya alat-alat di sini ya sobat kampung. Nah, ini yang kuning ini sobat kampung, ini adalah salah satu inverter ya yang katanya sangat mahal sekali. Jadi ini sangat mahal sekali ya sobat kampung. Kalau sampai rusak ini mahal sekali nih sobat kampung. Nah, di sini ada beberapa inverter ya sobat kampung ya. Tuh, kita lihat banyak sekali ya. Nah, ini alat-alatnya. Nah, jadi dari alat-alat ini sobat kampung itu akan dialirkan nanti ke melalui tiang-tiang PLN, tiang-tiang listrik akan dialirkan ke rumah warga ya sobat kampung. Nah, di sini juga ada beberapa blower ya sobat kampung ya. Tuh, kita lihat blowernya sobat kampung. Ini mencegah dari overhead ya. Tuh. Nah, rumah daya ini luasnya sekitar berapa ya? Sekitar 7 kali 10 ya kira-kira ya sobat kampung ya. Nah, jadi berbeda dengan baterai-baterai yang ada di mobil, sepeda motor. Nah, itu beda sekali ya sobat kampung ya. Nah, jadi ini beda sekali. Coba kita lihat ya lebih dekat ya sobat kampung. Nah, ini adalah Nagoya ya sobat kampung ya, Fish Power. Nah, ini ada keterangannya ya sobat kampung ya. Nah, jadi baterai-baterai ini menampung listrik atau menampung listrik yang dari panel surya tadi ya sobat kampung ya. Jadi dari panel surya tadi dia akan masuk ke baterai. Nah, dari baterai ini kemudian dialirkan lagi ini sobat kampung. Nah, dari baterai ini kita lihat banyak sekali ya kabel-kabel ya. Dia akan dialirkan ke panel-panel yang ada di depan ini ya. Salah satunya adalah inverter ya sobat kampung. Tuh, kita bisa lihat ya. Jadi baterai ini totalnya 192 ya kalau tidak salah ya jumlah baterainya ini.
Nah, jadi PLTS ini menampung sekitar 200 buah rumah warga ya sobat kampung ya. Jadi bisa mengalirkan listrik ke 200 rumah warga yang ada di Kampung Atas Air Sebangau Jaya ini sobat kampung. Nah, jadi inilah rumah dayanya. Nah, untuk keterangannya, untuk listrik di Desa Sebangau Jaya ini sobat kampung itu alhamdulillah bisa 24 jam ya. Nah, jadi bisa 24 jam. Nah, ini kebetulan ini kita kedatangan pengurusnya. Nah, jadi beliau ini adalah operatornya sobat kampung. Nah, ini apa namanya ini, Pak? Yang kuning ini, Pak? Inverter. Nah, ini beliau ini yang bertanggung jawab ya, untuk PLTS di Desa Sebangau Jaya ini sobat kampung. Beliau ini ahlinya ini sobat kampung. Nah, ini 192 betul lah Abah Aluh. Akinya lah 192 untuk sekitar 200 rumah warga sobat kampung. Nah, jadi sobat kampung semuanya, kira-kira ada nggak yang di desanya punya PLTS seperti yang ada di Desa Sebangau Jaya ini? Silahkan komen ya di kolom komentar ya sobat kampung. Jadi ini adalah panel distribusi. Nah, jadi panel distribusi yang membagi ke dua aliran ya. Ya, jadi di Desa Sebangau Jaya ini ada dua aliran, ada karena dibelah oleh sungai, jadi dia dibagi untuk dua aliran sobat kampung ya. Nah, jadi ini adalah panel pembaginya nih. Di sini juga disediakan alat pemadam sederhana ya. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sudah ada nih alat pemadam sederhananya sobat kampung ya. Tuh. Nah, jadi ini dibangun sekitar akhir tahun 2017 ya sobat kampung ya, kalau tidak salah ya. Jadi 2017 itu dibangun, mulai digunakan itu sekitar awal tahun 2018 ya kalau tidak salah ya sobat kampung ya. Aki ini atau baterai ini adalah dia jenisnya kayak aki kering ya. Cuman katanya di dalamnya ini ada jelly seperti itu ya. Nah, jadi ini nih penampakan baterainya ini sangat mahal sekali ya sobat kampung. Satu buahnya ini bisa mencapai puluhan juta rupiah ini. Nah, jadi banyak sekali. Dan biaya untuk membangun PLTS ini miliaran ya sobat kampung ya. Jadi bantuan pemerintah luar biasa sekali. Terima kasih ya kepada pemerintah Indonesia yang sudah memperhatikan kami-kami yang berada di pedalaman seperti ini. Nah, jadi dengan adanya PLTS ini, jadi bisa mengcover yang PLN tidak bisa cover ya. Jadi kalau untuk PLN mungkin memang mustahil ya ada di desa seperti Desa Sebangau Jaya ini. Jadi yang bisa itu ya seperti ini. Ini adalah panel DC PLTS. Nah, ini nih di dalamnya nih sobat kampung. Ini banyak sekali alat-alatnya ini. Ini PLTS ini harga apa? Inverternya harganya ratusan juta lah, Baluh lah. Jadi harganya ini satu inverter besar ini yang berwarna kuning ini harganya sekitar 150 juta ya sobat kampung ya. Oh, mahal sekali ini. Nah, jadi mahal sekali ini sobat kampung. Jadi alat-alat yang ada di rumah daya ini harganya itu puluhan juta ke atas ya sobat kampung ya. Jadi ini luar biasa sekali bantuan dari pemerintah. Nah, untuk inverternya sobat kampung ya, di sini ada 3 buah dan di sebelah kiri ini juga ada 3 buah nih sobat kampung. Jadi ada sekitar 6 inverter untuk 2 aliran tadi ya sobat kampung ya. Nah, jadi ada 204 panel surya, kemudian 192 baterai dan 6 inverter nih sobat kampung. Nah, jadi dari rumah daya ini nanti dikelola, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel ke rumah-rumah warga. Nanti kita akan lihat gimana pendistribusiannya ya sobat kampung ya. Jadi bagaimana nanti KWH yang ada di rumah-rumah warga tersebut. Nah, jadi sistemnya yang di sini itu dia memakai sistem pulsa ya. Jadi listrik itu seperti PLN. Nah, jadi pakai pulsa. Nah, pulsa tersebut akan digunakan selama 24 jam ya sobat kampung ya. Nah, jadi dari 24 jam itu, misalkan dia habis sebelum 24 jam, maka listrik yang ada di rumah tersebut akan habis atau padam ya. Nah, jadi bisa-bisa kita
memanage ya yang ada di dalam rumah. Jadi setiap rumah itu mendapat sekitar 300 sampai 400 watt ya sobat kampung ya. Nah, jadi dari 400 watt ini digunakan selama 24 jam. Biasanya setiap pengisian itu masuknya sekitar jam 4 sore. Nah, jadi dari jam 4 sore itu sobat kampung. Nah, jadi dari jam 4 sore itu listriknya itu akan masuk ke rumah warga. Nah, digunakan selama sampai jam 4 sore besok harinya sobat kampung. Nah, jadi kalau sebelum jam 4 sore besok harinya itu habis, maka listriknya akan padam untuk di rumah tersebut. Nah, namun apabila misalnya kita menggunakan cuma 300, berarti masih tersisa 100 ya sobat kampung. Nah, dari 100 itu dia akan hangus ya. Jadi akan mengisi lagi sebanyak 400. Jadi begitu ya sobat kampung siklusnya ya. Nah, ini apa nih namanya ini Pak Rustam ini, kombiner. Nah, ini untuk apa Pak Rustam fungsinya nih? Itu untuk penampungan pengisian. Oh, jadi untuk penampungan pengisian. Pol biar nahan. Oh, jadi kalau misalkan sehari itu panasnya full atau penuh, dia akan menyetop ya di sini ya untuk menahan di sini. Nah, ini. Nah, jadi ini sekitar berapa tahun sudah ya? 2019, 20, 21, 22, 23. Jadi sekitar 5 tahun ya sobat kampung ya. Alhamdulillah selama 5 tahun ini masih berfungsi dengan baik nih sobat kampung. Nah, jadi untuk Kabupaten Katingan sendiri itu kalau tidak salah kemarin dapat sekitar 4 proyek ya, salah satunya yang ada di Desa Sebangau Jaya. Nah, kebetulan di Desa Sebangau Jaya ini masih bagus nih sobat kampung nih. Nah, jadi 5 tahun alhamdulillah masih bagus, masih berfungsi dengan baik sobat kampung semuanya. Di desa sobat kampung semuanya ada nggak yang menggunakan PLTS seperti yang ada di Desa Sebangau Jaya ini? Silahkan komen ya, berarti kita sama nih sobat kampung. Nah, jadi ini adalah kelistrikan yang ada di Desa Sebangau Jaya. Jadi nggak usah bingung lagi sobat kampung ya, kok ada di tengah hutan tapi kok ada listriknya. Nah, jadi sobat kampung semuanya tidak usah bingung lagi, ini adalah listrik yang ada di Desa Sebangau Jaya ya. Jadi berbeda mekanismenya dengan listrik-listrik yang ada di kota ya, atau PLN ya, yang dikelola PLN. Nah, jadi ini dikelola oleh desa. Jadi desa mengelola untuk maintenance-nya. Nah, kemudian juga ada petugasnya, petugas operator yang ada di dalam maupun di luar ya. Ya, jadi dikelola, dijaga bersama-sama supaya kelangsungan dari PLTS ini tetap bagus ya. Nah, sobat kampung semuanya, sekarang kita lihat ya. Jadi dia ada warna merah dan warna biru ya sobat kampung ya. Berbeda dengan baterai-baterai yang ada di mobil atau di kendaraan sobat kampung. Nah, di sana biasanya kan ada merah dengan hitam ya, atau min plus. Nah, ini berbeda nih. Di sini ada merah dan ada warna biru. Nah, untuk satu biji baterai ini sobat kampung ini berat sekali ya sobat kampung ya. Ini sekitar 70 kiloan ini satu biji baterai ini. Jadi sangat berat sekali. Nah, dulu itu diangkut menggunakan kapal besar ya untuk masuk ke Desa Sebangau Jaya ini, atau yang disebut dengan imbal nih sobat kampung. Langsung didatangkan oleh kontraktor yang dari Bandung itu ya sobat kampung ya. Nah, kemarin pengerjaannya ini sekitar 3 bulan ya. Nah, jadi sekitar 3 bulan pengerjaan dari PLTS ini sobat kampung. Ini untuk tekanannya Pak Rustam sama lah dengan PLN kita lah. Kalau di PH ini 230. 230 berarti bukan 220. Oh, jadi untuk di rumah daya katanya 230. Yang masuk ke rumah warga itu 220 ya, sudah stabil ya. Nah, jadi jangan coba-coba ya main-main. Ini listriknya sama dengan PLN, ini tegangan tinggi nih sobat kampung. Nah, jadi kami merasa bersyukur sekali, yang di Desa Sebangau Jaya merasa bersyukur sekali memiliki PLTS ini. Jadi dulunya waktu awal-awal guru kampung ada di sini itu menggunakan lampu tembok ya. Nah, baru 2018 itu baru berfungsi nih PLTS. Nah, selain lampu tembok juga warga-warga dulu menggunakan mesin genset ya. Nah, jadi mahal sekali itu, setiap bulannya harus mengeluarkan uang untuk membeli minyak ya sobat kampung. Nah, sekarang sudah ada bantuan seperti ini, penerangan. Nah, jadi anak-anak belajar di rumah juga bisa dengan jelas ya membaca dan menulis. Kalau dulu itu kalau lampu genset itu redup ya sobat kampung ya. Nah, jadi sobat kampung ini kelihatan ya pengisian hari ini jam 2
itu sudah mencapai 83%. Jadi kurang 17% lagi pengisian akan mencapai di titik paling tinggi 100% ya. Nah, jadi 83% ini dia akan naik terus nanti sampai sore hari. Nah, dan ingat di panel surya yang ada di luar yang kita lihat tadi sobat kampung itu walaupun mendung dia tetap dapat menyerap cahaya matahari ya untuk mengolahnya menjadi listrik, karena itu sudah termasuk yang paling bagus, paling canggih ya. Nah, ini kelihatan nih sobat kampung 2,2 ini ya. Nah, 2,2 kW. Untuk kapasitasnya yang ada di sini berapa Abah Aluh? 40 kW ya. Nah, jadi 40 kW itu jadi alat-alat yang ada di sini itu dia memproduksi listrik sebanyak 40 kW ya. Jadi ini tergolong besar sekali ya 40 kW. Nah, jadi memang kalau PLTS ini untuk harga pembuatannya itu mahal di depan ya sobat kampung ya. Mahal di depan, tapi kalau sudah jadi dia akan terasa sekali murahnya sobat kampung ya. Jadi berbeda dengan membangun misalkan tenaga diesel, itu kan murah harganya tenaga diesel, tapi kan harus pakai minyak gitu. Nah, untuk PLTS ini tidak, dia hanya menggunakan cahaya matahari dan dijaga dengan baik, maka akan tetap bagus ya sobat kampung ya. Jadi menghasilkan 40 kW tadi untuk dialirkan ke 200, sekitar 200 ya, kurang lebih 200 ke rumah warga. Sobat kampung ya, ini kalau dipegang nih memang panas sekali nih sobat kampung nih. Nah, jadi panas sekali kalau dipegang, katanya dia kalau sudah overheat atau panas, nah itu sobat kampung lihat ya, yang di atas ini kipas-kipas ini akan hidup secara otomatis nih sobat kampung nih. Nah, jadi panas sekali ini sobat kampung nih. Nah, sobat kampung semuanya, di luar itu kelihatannya terik sekali, cahaya mataharinya sangat panas sekali. Nah, namun berkat dinding ini, jadi di dalam ini terasa sejuk ya sobat kampung ya. Nah, jadi di dalam dinding ini ada stropom ya atau gabus seperti itu yang untuk menahan panas ya sobat kampung. Nah, di sini juga disediakan beberapa blower sobat kampung. Nah, itu di atas itu ada beberapa blower untuk menjaga suhu yang ada di dalam rumah daya ini sobat kampung ya. Nah, di atas juga ada kipas angin tuh sobat kampung. Nah, kita lihat ya, ada beberapa kipas angin dan ada beberapa blower ya sobat kampung ya. Nah, sobat kampung, kita bisa lihat kabel yang ada di atas itu ya. Nah, jadi kabel itu yang akan mengalirkan listrik ke seluruh penduduk yang ada di desa Sabangau Jaya nih sobat kampung. Nah, kita lihat kabelnya ya sobat kampung. Jadi dari kabel yang ada di rumah daya itu dialirkan ke tiang-tiang PLN. Nah, itu ada lampunya ya. Jadi lampu ini berfungsi, dia akan otomatis hidup ketika sore hari dan mati ketika pagi hari ya. Ini berfungsi sebagai lampu jalan nih sobat kampung. Jadi sobat kampung semuanya, ini adalah contoh dari KWH ya yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga surya. Jadi dari KWH ini nanti akan masuk setiap jam setengah 4 sore, itu pulsa sekitar 400 watt ya masuk. Jadi 400 itu sehabis tidak habis, maka jam 4 sore besoknya itu akan masuk lagi 400 ya sobat kampung ya. Sobat kampung semuanya, inilah hasil listrik yang sudah disalurkan ke rumah warga ya sobat kampung. Kita lihat. Nah, jadi sama seperti listrik yang dari PLN ya sobat kampung ya. Tuh. Terima kasih sudah mengikuti vlog Guru Kampung kali ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu di vlog-vlog Guru Kampung selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.